cemas berlebihan, stres yang tidak terkelola, depresi dan sebagainya, bisa jadi itu diawali dari berpikir yang tidak rasional atau berpikir yang irasional. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Rumah Reka bareng aku Indri Maisarah. Pada kesempatan hari ini, aku pengen ngajak teman-teman nih buat ngobrolin topik yang sangat menarik banget dengan judul mencegah gangguan mental dengan belajar berpikir rasional. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku udah bareng sama temanku di sebelahku, Mas Ivan Setiawan yang punya concern di bidang konseling dan juga kesehatan mental. Halo Mas Halo Ivan. Indri, halo juga teman-teman semuanya. Senang banget nih Indri bisa diajak sharing ya di kesempatan kali ini. Wah, aku juga senang banget nih Mas, apalagi setelah mendengar judulnya kan mencegah gangguan mental dengan berpikir rasional. Yang mana menurutku kayaknya banyak nih yang tahu apa itu berpikir rasional. Tapi untuk dikaitkan dengan kesehatan mental kayaknya itu masih sesuatu yang jarang banget orang dengar gitu. Dan juga kalau aku nggak salah nih ya Mas, katanya berpikir rasional tuh bisa diatur ya, bisa dilatih gitu ya. Nah, pertanyaan yang bagus banget itu Indri. Jadi memang berpikir rasional ini hal yang sangat penting. Dan ini tentu akan sangat berhubungan dengan yang namanya kesehatan mental. Seperti itu. Dan banyak orang itu belum tahu bahwa berpikir rasional itu bisa mencegah gangguan mental. Gangguan mental yang sering terjadi di masyarakat, kondisi-kondisi yang sering terjadi di orang-orang sekitar kita, contoh misalkan cemas berlebihan, stres yang tidak terkelola, depresi dan sebagainya, bisa jadi itu diawali dari berpikir yang tidak rasional atau berpikir yang irasional, seperti itu. Jadi penting banget itu dan itu bisa dilatih. Oke, jadi bukan karena kejadian buruknya ya Mas yang bikin orang itu sebenarnya apa ya, jadi gangguan mentalnya terganggu gitu. Betul, jadi bukan 100% karena kejadiannya, tapi justru lebih dominan itu dipengaruhi oleh cara kita berpikir, cara kita memaknai kejadian tersebut, cara kita menafsirkan kejadian tersebut. Sebagai contoh gini, Dri, ketika ada dua orang sama-sama dikritik oleh atasannya. Nah, yang satu itu cara berpikirnya itu rasional. Dia menganggap itu sebagai proses untuk belajar, dikasih feedback itu untuk bertumbuh, untuk jadi lebih kuat, gitu kan. Potensinya, reaksi emosinya itu lebih sehat. Meskipun sama-sama nyesek gitu ya, tapi itu nggak berkepanjangan. Mungkin, oh iya, sakit-sakit, tapi nggak berkepanjangan. Berbeda dengan orang yang berpikirnya itu irasional. Ketika dia berpikirnya irasional, potensinya dia itu reaksi emosinya, negatifnya itu berkepanjangan. Gitu. Sampai nanti reaksi perilakunya juga kena juga tuh. Jadi ya ini nggak beres lah gitu kan. Jadi ya macam-macam sesuatu yang nggak baik. Sengefek itu. Oke, Mas Ivan, di awal tadi kan kita berkali-kali ngomongin soal gangguan mental ya Mas. Kalau kita melihat di sosial media sekarang, di masyarakat sekarang itu banyak banget yang berpikir bahwa gangguan mental tuh depresi. Bahkan aku sendiri juga mikir kalau misal ada orang ngomong, oh gangguan mental, terus kepala tuh otomatis langsung bilang, oh depresi ya, kayak gitu. Oke. Jadi memang depresi itu salah satu bentuk dari gangguan mental, Dri. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang gangguan mental, perlu diketahui dulu definisi kesehatan mental itu apa gitu kan. Karena masih banyak yang stigma kayak gitu. Kemarin saya juga sempat nih yang ngobrol lah sama teman-teman gitu kan. Kamu tahu nggak kesehatan mental itu apa? Oh, orang depresi ya, orang gangguan jiwa ya, gitu-gitu kan. Nah, padahal kalau menurut WHO, ya, Organisasi Kesehatan Dunia, itu mendefinisikan kesehatan mental itu adalah kondisi seseorang yang satu mengetahui potensi dirinya. Yang kedua, mampu untuk mengelola stres sehari-harinya. Jadi stres-stres yang normal gitu kan, stres kerja dan sebagainya, yang normal sifatnya normal itu bisa. Yang ketiga, mampu berkontribusi positif kepada lingkungannya, kepada masyarakat. Gitu, Dri. Nah, jadi kalau dengan definisi seperti itu, berarti gangguan mental adalah kondisi-kondisi di mana seseorang tidak bisa memenuhi peran-peran itu tadi. Gitu, Dri. Menarik banget ya Mas Ivan ketika Mas Ivan tadi menjelaskan apa itu kesehatan mental yang ternyata nggak sejauh soal kalau misalnya kita ngomongin soal depresi itu kan kalau aku pribadi ya Mas, kalau misal ngomongin depresi itu sebenarnya pikirannya udah bunuh diri, udah yang self harm gitu. Cuman kalau melihat dari
mendengar definisi yang Mas Ivan sampaikan dari WHO tadi, Mas Ivan menyampaikan bahwa kesehatan mental itu ternyata gimana kita mengetahui potensi diri kita, gimana kita bisa berkontribusi di masyarakat dan menghadapi stres sehari-hari itu udah termasuk bagian dari sehat secara mental. Nah, kalau yang gangguannya tuh kebalikan dari itu. Jadi nggak sejauh yang depresi di bayangan orang-orang gitu ya, Mas? Iya, betul, Dri. Jadi memang yang ingin tak sharingkan gitu ya. Harapannya dengan kita ngobrolin ini, orang-orang tuh jadi nggak sampai satu nggak menstigma negatif duluan nih tentang pembahasan kesehatan mental. Yang kedua, mengajak biar teman-teman itu antisipasi, jangan sampai ke kondisi-kondisi tadi, depresi, ya kecenderungan untuk bunuh diri dan macam-macam gitu. Itu memang kondisi ekstrimnya gitu ya. Dan itu semua kan diawali sebetulnya dari kecemasan, ketidakmampuan menghadapi stres sehari-harinya kan begitu. Nah, itu bisa dicegah dengan kita berpikir yang rasional, Dri. Oke. Gitu. Benar-benar nambah insight aku banget sih, Mas. Soalnya apa ya, kalau kita ngikutin pemikiran kita sehari-hari berkaitan dengan kesehatan mental yang selalu dikaitkan dengan bunuh diri, dan ternyata itu nggak sejauh itu. Dan ternyata kalau misalnya aku apa ya, mendengarkan dari apa yang Mas ulas tentang kesehatan mental dan juga tentang depresi, itu sebenarnya kayaknya kalau dari aku nangkepin, Mas, kita bisa mengukur gimana kita gangguan mental atau enggak itu dari kita udah berkontribusi, bisa berkontribusi nggak di masyarakat, kita udah mengetahui belum terkait dengan potensi-potensi diri kita gitu. Ternyata kalau misalnya kita udah tahu definisinya, kita lebih gampang untuk mengukurnya gitu. Iya, betul. Betul seperti itu. Dan biar meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi stres sehari-hari dan sebagainya, itu tadi, Indri, tentang berpikir rasional. Okay. Karena orang itu banyak yang berpikirnya itu irasional, Indri. Contohnya gimana tuh, Mas? Contohnya tuh gini, orang yang berpikir irasional biasanya itu ada 3 cirinya. Oke. Ada 3 coraknya gitu ya. Ada semacam 3 lah. Yang pertama itu seringkali dia menuntut dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri. Yang kedua, menyalahkan orang lain, menuntut orang lain. Yang ketiga, menyalahkan dunia. Menyalahkan dunia ya? Menyalahkan dunia. Jadi aku tuh orang yang nggak berguna, aku tuh harusnya bisa sempurna. Dan biasanya nih, anak-anak pertama itu kan kadang tuntutan sendiri, aku anak pertama, aku harus bisa jadi contoh, aku harus sukses, aku harus apa. Sedangkan realita kehidupan kan tidak semulus itu gitu kan. Ketika 1 kali 2 kali gagal kan bukan berarti dia tidak berguna, bukan berarti dia produk gagal. Ada loh, Dri, yang saya bunuh diri gara-gara mengklaim bahwa diri itu produk gagal, mending mati aja. Tapi relate banget sih, Mas, sama aku, karena aku juga termasuk orang yang, aku punya adik. Iya. Dan benar, ketika walaupun aku bukan anak pertama ya, tapi ketika kita punya adik itu ada tuntutan tersendiri soal pengen jadi sempurna, pengen jadi contoh yang baik. Jadi itu cukup ngefek banget di kehidupanku sehari-hari. Mungkin teman-temanku juga tahu gitu. Kadang aku kalau ngapain tuh nggak jalan karena aku menuntut kesempurnaan dari apa yang akan aku kerjakan. Ya itu. Ketika itu berlanjut dan itu terlalu keras, kira-kira sering nggak merasakan emosi-emosi yang negatif? Iya sih. Emosi-emosi negatif itu, dan seringkali berkepanjangan, ya kan? Nah itu salah satu efek itu kayak gitu, nyalahkan orang lain. Orang itu harusnya ngertiin aku dong, kalau aku nggak cerita, kalau aku lagi diam harusnya aku ditanyain dong. Gitu kan. Itu dunia tuh misalnya, ya negara tuh harusnya gini dong, dunia tuh harusnya gini dong. Nah tuntutan-tuntutan itu yang seringkali menyebabkan ya emosinya jadi tidak stabil, emosinya jadi negatif. Nah kalau itu berkepanjangan, ya dampaknya sampai yang kita bahas ekstrem tadi. Oke, sampai yang bunuh diri bahkan selatan gitu ya, Mas. Betul, itu contoh-contohnya, Andre. Oke, aku ada yang penasaran nih, Mas. Tadi kan di awal kita ngomongin soal berpikir rasional. Kalau kita ngomongin soal kesehatan mental kan kita udah sama-sama tahu nih gimana cara mendeteksinya. Salah satunya adalah dengan mencari tahu dulu, memahami definisi dari kesehatan mental itu. Dari situ nanti kita bisa tahu sebenarnya kesehatan mental kita pada hari ini itu terganggu apa enggak, itu lewat definisi. Cuman kalau misalnya kita bicara soal berpikir rasional, itu kan mungkin juga ada ya, Mas, cara-caranya untuk bisa kita tahu dan mendeteksi kita tuh udah bisa belum sih berpikir rasional gitu, Mas. Oke, Andri.
Pertama terkait mendeteksi kesehatan mental, tambahin sedikit ya. Oke. Itu jadi memang itu banyak toolsnya gitu, ada berbagai screening gitu kan. Dan juga kalau pengen mendiagnosa itu sebisa mungkin ya, itu jangan self diagnosis gitu kan. Oh, nggak boleh ya Mas ya? Ya jangan, nanti malah nggak bipolar, nggak NPD, cuma dicocokin dari AI gitu kan. Nah, bahaya itu nanti yang jadinya nggak punya sakit mental malah jadi sakit mental beneran kan begitu. Nah itu kan ranahnya psikolog klinis, ranahnya psikiater juga, Oke. memang di bidang itu gitu. Itu terkait mendeteksi. Nah, kedua tadi berkaitan dengan mendeteksi pikiran kita tuh rasional atau sebaliknya irasional gitu kan. Nah, sebetulnya ada salah satu konsep ya di dunia konseling, itu namanya konsep ABC, model ABC. Oh, ABC. A, B, dan C. Apa itu Mas ABC itu? A-nya itu adalah activating event atau kejadian yang memicu. B-nya itu adalah belief atau keyakinannya kita, ya kan, corak berpikirnya kita. C itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi atau reaksi emosi dan juga perilakunya kita. Gitu. Ada contoh realnya nggak Mas? Ini biar apa ya, penonton dan juga aku pribadi nggak apa ya, kayak ngawang-ngawang gitu kalau bahasanya. Ada contoh konkretnya. Jadi untuk memudahkan teman-teman tuh sebetulnya simpel banget, sederhana, cukup menggunakan lembar kertas. Contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada ya Mbak Indri. Ini cukup 3 kolom A, B, dan C ya. Kejadian pemicunya apa, kemudian reaksi emosinya kita gimana, dan bisa terjadi reaksi emosi seperti itu, ada pikiran apa. Oh, gitu. Jadi cara ngisinya seperti itu. Jadi itu kalau aku tadi awalnya aku mikir itu urutan Mas. Maksudku kayak abis A, tadi A ya? A, terus kita ngelihat B, terus C. Oh ternyata kita ngelihat A, terus ngelihat C, terus yang di tengah tuh kayak gimana gitu. Iya, jadi karena seringkali orang itu untuk menyadari pikirannya, itu kadang-kala itu butuh proses. Iya sih benar. Gitu kan? Kadang orang tidak mudah untuk menyadari pikirannya. Makanya itu tadi, kadang orang nggak sadar, dia itu irasional gitu kan. Maka dari itu cara paling efektif dimulai dari bisa A bisa C sebetulnya. Oh gitu. Misalkan kalau kita nih, kita sudah dominan emosinya ini meledak-ledak atau kita tuh marah banget gitu kan. Kita ambil ke C dulu nggak apa-apa. Kita isi C dulu. Marah besar. Gitu kan? Apa? Nah, kita lihat apa sih yang menyebabkan emosi ini terjadi. Ada kejadian apa? Kita tulis. Baru dari situ kita bisa refleksi. Ada kejadian ini, kok reaksiku begini? Apa yang aku yakini? Apa yang aku pikirkan? Nah, dari situ nanti akan nampak. Contoh sedikit, Dri. Iya, boleh, Mas. Misalkan nih, kalau mulai dari A, misalkan ditolak kekasih atau bukan jadi kekasih gitu ya. Ditolak, misalkan ngelamar perempuan, ditolak. Oke. Reaksi emosinya kecewa berat. Ya kan, kecewa berat. Terus misalkan apa lagi contohnya tadi? Bunuh diri? Ya mau bunuh diri gitu kan. Nah dari situ kita coba refleksi, kira-kira ada pemikiran apa? Oh bisa jadi kita akan menemukan, oh kalau nggak sama dia, aku nggak mungkin bahagia. Oh langsung paten gitu ya? Iya. Kalau nggak sama dia, aku nggak mungkin bahagia. Itulah keyakinannya. Nah dari keyakinan itu kita refleksi, ini rasional nggak nih? Gitu kan. Oke. Itu bisa dibilang ekstrim ya Mas, yang ekstrim gitu. Ekstrim. Yang sederhana ya contoh yang kayak di awal tadi kita. Misalkan peristiwa pemicunya dimarahin, misalkan siapa? Bos. Dimarahin bos. Reaksi emosinya biasanya apa? Kecewa, sedih. Apa yang kamu pikirkan tentang dimarahi bos? Kayaknya aku nggak mampu deh di bidang ini. Nggak mampu. Aku nggak layak, aku nggak pantas, gitu kan. Pemikiran-pemikiran itu ya tentu menyebabkan emosi-emosi yang negatif itu tadi. Nah kalau ini diterus-teruskan, ibaratnya orang berpikir itu pondasinya berpikir seperti itu, sedangkan dia masih kerja di situ loh. Iya benar. Berkelanjutan 2 hari, 3 hari, berbulan-bulan dia menumpuk emosi negatif itu karena landasannya kan pemikiran aku nggak layak, aku nggak pantas ini kan. Reaksi emosinya negatif terus, yang terjadi apa? Bisa burn out, bisa ya stres yang tidak terkelola, sampai depresi itu tadi.
Menarik banget nih Mas, apalagi kita ngobrolin soal udah ke konsepnya ya, gimana cara kita berpikir yang rasional. Nah, aku ada pertanyaan nih Mas, karena kan tadi aku ngomongin soal sedih, ngomongin soal kecewa gitu, tapi sebenarnya kita boleh nggak sih Mas merasakan hal-hal itu? Nah, terkait merasakan emosi negatif itu sebetulnya boleh. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pondasinya sekali lagi. Pondasinya Pondasinya atau beliefnya, cara berpikirnya yang rasional atau irasional gitu aja. Karena itu tadi, kalau misalkan pondasi berpikir kita itu rasional, meskipun kita sedih, sedihnya itu sementara. Jadi ya umumnya manusia ya punya emosi, punya perasaan gitu kan. Kemarin ya justru kalau dia itu nggak bisa ngerasain sedih, dia nggak bisa ngerasain marah, malah dipertanyakan, Dri. malah bahaya ya Mas ya? Malah bahaya, jangan-jangan itu dia sense intinya emosi itu sudah mati rasa, itu malah bahaya. Jadi bisa ngerasa itu malah sehat selama pondasi itu rasional. Karena kalau ibarat rumah, pondasinya itu nggak kokoh, itu akan rawan ambruk. Kan begitu. Tadi. Jadi boleh-boleh saja selama pondasinya rasional gitu ya. Betul. Oke Mas Ivan, tadi kan kita udah bicara soal kesehatan mental, terus tadi Mas juga udah ngejelasin soal konsep, gimana caranya kita mendeteksi untuk berpikir rasional. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mas ciri-ciri atau jenis-jenis mengenai berpikir rasional itu sendiri? Oke, untuk ciri-ciri dari berpikir rasional sendiri itu ada 4 nih. Oke, apa aja? Ada 4. Yang pertama itu fleksibel. Yang kedua itu sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang kita pikir itu memang ada bukti nyatanya gitu. Yang ketiga itu logis, masuk akal, make sense gitu kan, itu salah satu cirinya. Gitu. Kemudian yang keempat itu menunjang atau mendorong seseorang itu untuk punya semangat mencapai tujuannya. Gitu. Itu contoh atau ciri-ciri dari berpikir rasional. Nah, kalau yang irasionalnya itu sebaliknya. Yang pertama yaitu kaku gitu ya, ekstrim gitu kan. Kemudian juga nggak ada buktinya, tidak masuk akal, dan justru melemahkan semangat individu. Semangat dia untuk mencapai tujuan, untuk well-being, untuk membuat hidup itu jadi tidak memuaskan gitu. Intinya gitu ciri-cirinya. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau kita punya corak berpikir yang rasional, tentu kita akan lebih memiliki banyak pilihan hidup. Kan begitu. Lebih punya banyak pilihan hidup, kita bisa lebih toleran terhadap frustasi, dan juga tentu kita jadi lebih mudah untuk menerima diri kita sendiri, menerima orang lain, dan menerima kehidupan ini. Hidup jadi lebih nyaman gitu kan. Kita berdampingan dengan ketidakidealan yang memang tidak bisa kita kontrol seutuhnya. Itu, Ndri. Karena emang keidealan tuh sejatinya emang sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita kontrol ya Mas. Kalau misalnya kita flashback lagi, tadi di awal kan dengan Mas ngasih contoh tentang ada orang yang misal ditolak lamarannya. Kalau misalnya orang itu berpikir rasional, maka dia akan lebih menerima. Memang nggak bisa langsung menerima ya Mas kondisi itu, tapi paling enggak dia melihat kejadian itu adalah suatu peristiwa yang silih berganti. Mereka kan kadang ada orang yang dapat kejadian buruk, tapi kan nggak semuanya seluruh aspek kehidupannya jadi buruk gitu. Betul. Jadi kalau dia rasional gitu kan, dia fleksibel, kan dia bisa memilih tuh memaknai itu sebagai suatu bencana ya, yang ekstrim dan sebagainya tadi, atau dia memilih jadi ya karena kefleksibelannya, karena dia juga toleransi terhadap frustasinya, dia memilih memaknainya atau menafsirkannya dengan sudut pandang yang lain. Oh, ini kesempatanku untuk belajar, oh ini kesempatanku untuk upgrade diri, meningkatkan kapasitas diri, memantaskan diri dan sebagainya. Jadi lebih sehat gitu secara mental. Karena kalau gitu. Yang irasional tadi langsung memutus, aku nggak bisa nih sama siapa-siapa seperti itu. Iya, betul. Sama ini aja aku ditolak, apalagi sama yang lain. Nah, kan jadi ya negatif gitu. Jadi kebayang ya Mas gimana contoh-contoh kalau misalnya orang itu bisa berpikir rasional dan contoh orang yang nggak bisa berpikir irasional seperti itu. Yang nggak rasional gitu ya. Oh iya. Betul. Oke. Ya seperti itu. Oke. Mas sebelum kita tutup nih, boleh dong kasih refleksi barangkali ke teman-teman. Oke teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen ngajak nih teman-teman untuk refleksi sejenak.
Ya, refleksi sejenak, kita mencoba menengok diri kita gitu kan. Seperti apa kesehatan mental kita saat ini gitu kan. Seperti apa belief-belief yang ada pada diri kita. Karena manusia itu sejatinya bisa jadi rasional, bisa juga irasional gitu. Jadi memang kita butuh aware gitu. Butuh aware kepada diri kita sendiri begitu. Kemudian yang kedua, kita ideal ya, idealis. Kita pengen sesuatu itu bagus. Ya itu bagus itu, maksudnya positif gitu kan. Yang penting kita tetap selalu ingat, kita perlu rasional bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal. Gitu. Jadi seringkali saya juga menyampaikan kita berharap yang terbaik, bersiap apapun yang terjadi. Kita ya keep strong ya, keep calm and stay rational. Oke, Mas, menarik banget ya. Aku agak terpusat, bukan agak lagi ya, tapi sangat terpusat. Kita tuh nggak bisa mengontrol segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Kita kalau misalnya kita pengen yang terbaik, kita juga harus siap sama yang terburuk juga otomatis. Ya gitu. Karena banyak orang tuh ya nggak rasional gitu kan. Kepengen diri kita tuh seperfect itu. Orang lain sesuai dengan harapan kita. Dunia itu sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau itu terus dipelihara, ya, tidak punya fondasi berpikir yang rasional ya gitulah Andri. Banyak yang ya stres berkepanjangan, depresi dan lain-lain. Oke, menarik banget ya Mas pembahasan kita kali ini. Terlebih di awal tadi kita udah banyak banget menyinggung tentang kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, dan juga contoh-contoh konkret mengenai gimana orang itu bisa berpikir, orang-orang yang bisa berpikir rasional itu kehidupannya bakal gimana, orang-orang yang berpikir irasional itu bakal gimana. Itu bener-bener insight baru buat aku banget, dan kayaknya setelah ini pengen nih mencoba untuk merefleksikan selama ini pikiranku ada nggak belief-beliefku yang irasional yang barangkali aku alami sendiri gitu Mas. Betul. Ketika masih bisa ya alhamdulillah ya bisa kita refleksi sendiri. Nah, ketika memang dirasa cukup berat gitu ya. Karena kan tidak semua orang itu mudah ya untuk menemukan keyakinannya, tidak mudah untuk menyadari celah-celah dalam dirinya gitu. Ada blind spot kan dalam diri manusia itu. Berarti butuh ke konselor, butuh untuk bantuan profesional gitu. Ada saatnya dimana memang, tapi memang benar sih Mas, karena apalagi kita ngomongin blind spot ya, yang enggak, kadang kita tuh cuma tahu hal-hal yang dasar dalam diri kita. Dan untuk yang hal-hal yang kayak gini, misalnya kita ngomongin soal belief gitu, kalau kita nyari sendiri pun kayaknya yang ditemui itu cuma beberapa aja, tapi yang terdalam dari itu tuh kadang kita masih perlu bantuan profesional, terlebih bantuan ke konselor itu tadi ya Mas. Iya, betul. Oke, Mas Ivan, aku benar-benar terima kasih banyak sama Mas Ivan atas ilmu yang udah Mas Ivan sharingkan dalam podcast hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau aku sendiri sih bukan cukup lagi ya. Aku sangat tercerahkan banget, apalagi sudah diajari soal model ABC tadi. Itu bisa buat aku belajar, dan juga tidak lupa jadi refleksi buat aku sendiri. Kalau misalnya ada hal yang emang gak balance dalam hidup kita, ya memang harus kita pertanyakan lagi gitu. Dan juga jangan takut ya Mas untuk minta bantuan ke profesional kalau misalnya kita emang nggak cukup mampu untuk menemukan pemikiran-pemikiran irasional kita itu. Betul. Terima kasih banyak ya Mas. Oke, sama-sama Indri. Pada sesi hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan akhiri dan cukupkan sampai di sini. Aku terima kasih banyak sama teman-teman yang sudah mau nonton kita berdua hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Ivan dan bahan diskusi kita hari ini benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di podcast selanjutnya bersama Rumah Reka teman-teman. Bye-bye.